di setiap kalangan ya, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ketika Talut ini sudah lanjut usia dan sudah tidak mampu untuk innahu awwab, katakan kepadamu wadhkur abdana Daud dzal aid innahu awwab ya. Dengan lisannya yang sangat indah ya Allah ya. Jadi menilai Nabi Daud dengan wasyadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa fasalal khitab. Sifat ketelitian dalam ketahui juga bahwasanya Nabi Daud mereka berdua ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ya kepada Nabi Daud dan juga kecerdasan, ilmu dan yang lain sebagainya ya. Diberikan ya keistimewaan itu dengan Nuh yang aku berikan petunjuk sebelumnya, wa min dzurriyyati Ibrahim, siapa? Daud ya, Daud wa Sulaiman ya. Sobat sekalian sudah mengetahuinya, itu adalah betul ya yang sangat baik untuk mencegah kantuk ya dari para pendahulunya. Kemudian raja itu memiliki sifat yang lemah sendiri ya. Artinya di sini Nabi Daud ya merupakan seorang pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sobat Ibnu Sogirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali ya dalam channel Ibnu Sogirin, channel yang mengupas tuntas tentang sejarah dan kebudayaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sejarah para nabi dan rasul, yaitu pada kesempatan kali ini Ibnu Sogirin akan menyampaikan satu kisah tentang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya keutamaan, diantaranya keutamaan suara ya, ketika dia melantunkan suaranya itu gunung-gunung ya, kemudian para makhluk yang lainnya itu ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain adalah kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada bangsa Israel, salah satu keturunan dari Yahuza bin Yakub ya. Yahuza bin Yakub ini merupakan anaknya Yakub ya, anaknya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Jadi Nabi Daud ini merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian ada beberapa informasi sejarah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya tentang Nabi Daud ini. Nabi Daud Allah Subhanahu wa taala utus ya ketika sedang terjadinya kecamuk antara bangsa Israel ya. Kemudian mereka saling berseteru ya untuk memilih raja di antara mereka ya, dan mereka memiliki idealisme tertentu untuk menentukan raja mereka ya. Jadi aneh sebetulnya ya, ketika bangsa Israel ini memiliki masalah, kemudian mereka meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan solusi ya. Allah berikan raja kepada mereka ya, utusan untuk menjadi raja di antara mereka, yaitu Talut ya. Talut menjadi raja di setiap kalangan bangsa Israel. Akan tetapi justru ya yang Allah Subhanahu wa taala pilih ini yang tidak memiliki kedudukan tinggi, yang memiliki kesederhanaan ya, tapi justru mereka memprotesnya orang-orang Yahudi ini. Nah, inilah kebobrokan orang-orang Yahudi ya. Ketika dipilih ya, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka justru malah seperti menolak ya, banyak protes ya. Nah, singkat cerita Talut ini menjadi raja orang-orang Yahudi ya, menjadi raja dari di tengah kalangan Bani Israel ya. Kemudian ya untuk menghadapi beberapa peperangan ya, di antaranya ada peperangan yang dahsyat yang Talut ini dihadapkan oleh Jalut ya. Nah, justru Talut ini butuh ya pendamping, butuh seorang panglima ya untuk mendampinginya, yang nanti akan diangkat menjadi raja ketika Talut ini sudah lanjut usia dan sudah tidak mampu untuk memimpin ya bangsa Israel. Maka ketika itu dia memilih orang yang masih muda, yang taat ya, yang rajin beribadah, yang memiliki beberapa sifat positif ya, kesabaran, kemudian juga ketaatan dan lain sebagainya, sehingga terpilihlah ketika itu Nabi Daud ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Allah ceritakan kisah tentang Nabi Daud ini dalam beberapa firman-Nya di Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isbir 'ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab." Wahai Daud, bersabarlah terhadap atas apa yang mereka katakan ya, atas apa yang mereka katakan kepadamu, wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab ya.
Dan ingatlah ya kisah tentang Daud ya. Dzal aid innahu awwab. Sungguhnya Daud ini merupakan hambaku yang taat ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Daud di sini disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mampu untuk bisa menjalankan setiap ketaatan ya, untuk menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Daud ini ketika apa namanya beribadah, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan lisannya yang sangat indah yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepadanya apa namanya keutamaan ya dalam memiliki suara yang merdu ya, sehingga para gunung-gunung pun ya ketika mendengar suara Daud ini bertasbih langsung ya, dan merundukkan apa namanya ketinggiannya ya. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Nah, ya. Ini saudara-saudara sekalian ya, inna sakharnal jibala ya, sesungguhnya aku tundukkan ya gunung-gunung itu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq ya, ketika mendengar suara Daud alaihissalam apa bertasbih gunung-gunung tersebut bil 'ashyi wal isyraq, ketika baik di sore hari maupun di pagi hari ya, bil 'ashyi wal isyraq. Kemudian diantaranya ada ayat yang lain ya, yang menjelaskan tentang kekuatan kerajaan Daud ya, dan Allah kokohkan kerajaan Daud dan Allah berikan ya kejayaan ya di kerajaan yang Nabi Daud pimpin ini ya. Makanya tak heran ya sobat sekalian, orang-orang Yahudi ini memandang Nabi Daud itu dengan pandangan kehormatan ya. Jadi menilai Nabi Daud dengan pujian, dengan kehormatan ya, dengan kemuliaan Nabi Daud ini ya. Karena mereka apa namanya menyadari juga ya dalam kitab perjanjian lama yang mereka percayai bahwasanya Nabi Daud ini juga seorang raja yang Allah utus kepada mereka ya, sehingga mereka menamakan Nabi Daud ini sebagai King David ya, King David yang sekarang banyak ya simbol-simbolnya ini dituliskan ya dalam bendera mereka ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasalal khitab." Ya. Wa shaddadna mulkahu ya, dan kami kokohkan kerajaannya Daud alaihissalam, wa atainahu al-hikmah, dan kami berikan ya kebijakan ya, dan kami berikan ilmu ya untuk Daud ya, wa fasalal khitab, dan solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Nah, ini sobat Ibnu Subrin sekalian ya. Nabi Daud dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah ya, kebijaksanaan ya dalam memutuskan perkara ya, dan ketelitian ya, sifat ketelitian dalam memecahkan masalah. Ini subhanallah sangat luar biasa ya. Di satu sisi Nabi Daud sebagai seorang raja ya. Raja yang memiliki intelektualitas yang sangat mumpuni. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kerajaannya kerajaan yang kokoh dan berjaya ketika itu. Dan perlu sobat Ibnu Subrin ketahui juga bahwasanya Nabi Daud ya merupakan ya apa namanya ayah dari Nabi Sulaiman ya, sehingga Nabi Sulaiman ini sebetulnya mewarisi tahta kerajaan ya dari bapaknya tersebut, itu Nabi Daud ya. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab ya. Dan kami anugerahkan Nabi Daud itu Sulaiman, artinya di sini, dan kami berikan apa namanya Daud itu keturunan yaitu Sulaiman ya. Ni'mal 'abd, yang mana Sulaiman ini juga sebagai hamba yang mulia, hamba yang baik ya. Innahu awwab, dan taat ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana 'ilma." Dan sungguhnya aku telah anugerahkan ya, aku berikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu ya. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin ya. Kemudian mereka berdua ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, bukan berarti mereka congkak ya, bukan berarti mereka sombong ya, meninggikan ya diri mereka di atas yang lain, akan tapi justru ya ketika Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka di antara yang lain, mereka berkata apa? Wa qala alhamdulillah ya, mereka berkata bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menaikkan derajatku ya. Tidak akan naik derajatku kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin ya. Segala puji bagi Allah yang telah menaikkan kedudukan kami ya, kedudukan kita 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin, di tengah-tengah umatnya yang beriman ya. Jadi Allah naikkan ya derajat ya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ayahnya ya di antara kaum mukminin yang lainnya. Nah, ini merupakan
suatu kemuliaan atau suatu penghormatan bagi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ya. Suatu kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, yaitu Allah lebihkan di antara kaum mukminin yang lainnya, dan Allah berikan kepada mereka berdua yaitu ilmu ya dalam setiap hal ya, dalam memutuskan perkara ya di antara konflik yang terjadi, kemudian juga dalam dalam peperangan ya, dalam membuat sesuatu ya. Bahkan nanti kita lihat ya, ada dalil menceritakan bahwasanya awal mula ya ditemukannya besi, kemudian besi ini menjadi suatu material yang digunakan ya untuk keperluan-keperluan khusus seperti baju, kemudian juga alat perang, itu pertama kali ditemukan ketika zamannya Nabi Daud alaihissalam ya, atau Iron Age yang kita kenal dengan Iron Age ya. Ada zaman batu, Neolitikum, ada zamannya besi ya, Iron Age. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita, waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' ya. Tadi ya, sobat Ibnu sekalian ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ya kepada Nabi Daud dan Sulaiman itu ketaatan ya, dedikasi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga solusi dalam memecahkan masalah di tengah kalangan Bani Israel yang sering berkecamuk ketika itu, kemudian juga suara yang bagus ya yang dimiliki oleh Nabi Daud, sehingga gunung-gunung dan burung-burung pun ya ketika Nabi Daud melantunkan itu, mereka semuanya ikut ya, ikut serta memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka adalah yaitu mereka mengetahui bahasa burung ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa waritha Sulaimanu ya. Dan Sulaiman diwarisi oleh Daud apa? Dan Sulaiman mewarisi Daud ya. Dan Sulaiman mewarisi Daud ya. Artinya mewarisi kerajaannya. Wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat thair ya. Para ulama mengatakan bahwasanya di sini bukan hanya sebatas mewarisi kerajaan saja ya. Justru malah di sini artinya mewarisi secara ketaatan, kemudian juga kecerdasan, ilmu dan yang lain sebagainya ya. Maka ketika wa qala ya ayuhan nas ya. Dan berkatalah dia Sulaiman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat thair, sesungguhnya aku ya diberikan ya keistimewaan itu mantiqat thair, dapat mengerti bahasa burung, wa utina min kulli syai, dan sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kelebihan-kelebihannya. Nah ini subhanallah, wa ataina Dawuda zabura, kemudian ya tadi ya Nabi Daud itu juga diberikan ya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Zabur ya, kitab Zabur ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayatnya mengatakan ketika ayah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang mulia, melantunkan ayat suci Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya ya Abu Musa ya, laqad ataita mizmaran ya min mazamiri alu Dawud ya. Ini ya, wahai Abu Musa, sungguhnya engkau telah diberi Allah Subhanahu wa taala karunia suara yang begitu indah ketika melantunkan Al-Qur'an, seperti ya halnya Daud ketika melantunkan Zabur ya. Artinya di sini Daud yang memiliki suara yang indah ya ketika melantunkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Begitu juga dengan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari yang suaranya indah ketika melantunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ingin mempertegas ya bahwasanya silsilah Daud alaihissalam ini juga bersambung hingga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim diberikan ya keturunan, yaitu Ishaq, kemudian juga Yaqub ya. Ishaq, kemudian keturunannya Yaqub, artinya Yaqub ini merupakan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl ya. Semuanya aku berikan hidayah, petunjuk ya. Kemudian juga Nuh juga dengan begitu juga dengan Nuh yang aku berikan petunjuk sebelumnya, wa min dzurriyyatihi ya. Dan di antara keturunan keduanya itu, keturunan siapa? Keturunan Ishak dan Yakub, dan juga keturunan Nabi Ibrahim siapa? Daud ya. Daud wa Sulaiman ya. Daud dan Sulaiman, wa Ayyub dan Nabi Ayyub, wa Yusuf ya. Dan Yusuf, kemudian Musa wa Harun ya. Kemudian Nabi Musa dan Harun ya. Kemudian juga ya di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam juga termasuk ya nabi ya
yang telah mengenal material besi sebagai yang utama untuk dipakai dalam bersosialisasi dalam kehidupannya sehari-hari ya, seperti untuk berperang, baju besi merajut kemudian juga untuk membuat tempayan atau wajan. Wa 'allamna sun'ata labusin. Kemudian aku berikan ilmu kepada Daud alaihissalam itu sun'ata labusin, untuk membuat sesuatu dari bahan material besi ya, lituhsinakum min ba'sikum agar dibuat atas apa saja yang dikehendaki oleh Daud alaihissalam ya. Maka sekali lagi Nabi Daud juga telah mengenal besi ya sebagai material utama dalam kehidupannya. Kemudian juga sobat Ibnu Subirin sekalian ya, tadi ya, selain Nabi Daud ini dimuliakan dengan berbagai kemuliaan ya. Di antaranya Nabi Daud dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaannya yang Allah kokohkan, yang Allah jayakan di muka bumi, kemudian juga dengan solusi terbaiknya dalam memecahkan masalah di setiap konflik umatnya Israel. Kemudian juga Nabi Daud ya diberikan suara yang bagus ya, sehingga gunung-gunung kemudian makhluk-makhluk lainnya seperti burung ikut bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Kemudian juga selain itu semuanya Nabi Daud ya, diberikan sifat ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan ibadah ya. Maka syariat Nabi Daud hingga sekarang masih ya berlaku bagi kita selaku umat Islam ya, selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Mungkin sobat sekalian sudah mengetahuinya, itu adalah betul sekali berpuasa. Puasa Daud yang merupakan adalah saum yang masih bisa kita terapkan ya, yang masih termasuk ke dalam syariat kita ya. Justru saum Daud juga merupakan suatu saum yang utama ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Abdullah bin Amr bin As ya, sahabat Nabi yang sangat bersemangat, memiliki kesungguhan dalam mengikuti Rasulullah SAW ya, mengabarkan bahwasanya ahabbus salati indallahi salati Daud ya, wa ahabbus siyami indallahi siyamuha, yaitu salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya Nabi Daud ya. Seperti apa salatnya Nabi Daud ya? Faqal, maka berkata, yanamu nisfal lail wa yaqumu suluthahu. Tidur ya di setengah malam ya, kemudian juga bangun, yaqumu ya thuluthahu, kemudian bangun ya di sepertiga malam, wa yanam, kemudian tidur kembali ya untuk sisa waktunya ya. Jadi sholat ya di sepertiga malam ya. Sebelumnya tidur dulu ya, kemudian sholat, bangun tahajud ya di sepertiga malam, kemudian tidur lagi ya. Jangan. Nah, itu justru merupakan suatu trik ya yang sangat baik untuk mencegah kantuk ya ketika di pagi hari ya. Jadi jangan sampai ketika kita tidur, istirahat, bangun, sholat tahajud, kemudian terus ya hingga subuh, hingga pagi hari, nanti itu akan mengakibatkan kita ngantuk ya. Kita ngantuk, mungkin pusing ya, mungkin sakit ya, badannya lemas ya. Justru seperti itu ya. Jadi trik yang bagus ya, yang justru memang sunnah juga untuk kita terapkan bersama, yaitu bila mana kita ingin sholat tahajud, tidur dulu, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, istirahat sampai subuh. Nah, dari subuh maka kita akan merasakan badan ini seger ya, tidak ada masalah, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal. Saum ya, saum Daud ya. Maka kata sahabat ya Abdullah bin Amr bin As ini, ya Rasulullah, saya mampu untuk berpuasa ya, saum setiap hari ya. Maka Rasulullah SAW, la afdal siyam min siyami Daud ya. Tidak ada yang lebih afdal ya, lebih utama dari siam Daud ya. Yaum yuftir wa yaum yasum ya. Satu hari berbuka, satu hari berpuasa ya, selang-seling ini seperti itu. Nah, maka sobat Ibnu Subirin mungkin bisa mencobanya ya, sebulan atau 1 tahun atau mungkin seumur hidupnya mencoba saum Daud. Ini juga bagus ya untuk kita terapkan dan memiliki keutamaan juga. Ada suatu hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Daud ya itu termasuk ya nabi yang bersusah payah ya. Artinya walaupun dia raja itu tidak seperti zaman sekarang ya. Raja itu hanya mewarisi saja ya, mewarisi dari kakek moyangnya, dari para pendahulunya. Kemudian raja itu memiliki sifat yang lemah, yang tidak mampu memanuver ya keadaan, yang tidak mampu mengatur strategi ya. Tetapi Nabi Daud di sini justru ya dari sifat ya kesungguhannya, dari sifat juhud ya,
keteguhannya, ya. Bahkan ya Nabi Daud ya itu pantang ya untuk meminta, kemudian juga Nabi Daud ini makan ya dari hasil jeripayah keringatnya sendiri ya. Dikatakan bahwasanya Mikdam radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ma akala ahadun ta'am qat ya khairun min ayyakula biyadihi ya. Tidaklah seorang itu memakan ya suatu makanan khairan min ayyakula biyadihi, lebih baik daripada dia makan dengan hasil payah keringatnya sendiri ya. Fa inna nabiyallahi Daud alaihissalam la ya'kulu ta'aman illa biyadi ya. Sungguhnya Nabi Daud alaihissalam tidaklah makan suatu makanan kecuali itu adalah hasil dari jeripayah keringatnya sendiri. Ya, artinya di sini Nabi Daud ya merupakan seorang pekerja keras ya, orang yang taat ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjuk dan kokohkan kerajaannya di muka bumi sebagai suatu tanda untuk kita tiru ya selaku umat Islam, agar mencontoh ya bagaimana nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ya yang Allah angkat derajatnya sehingga menjadi raja itu bisa eksis ya. Demikianlah sobat ilmu sobirin sekalian ya kisah Nabi Daud yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan khazanah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.